Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salawat selalu kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Semoga kita selalu diberikan limpahan rezeki, kesuksesan, dan pastinya kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sajjad, mahasiswa pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan manfaat dan kegunaan aplikasi GIS atau SIG, Sistem Informasi Geografis, ini untuk pada nilai kesesuaian lahan pesisir. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan manfaat kegunaan dari aplikasi GIS untuk kegiatan menilai kesesuaian lahan pada pesisir. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini analisis penilaian kesesuaian lahan. Jadi untuk memulai itu kita membuat sebuah kerangka pendekatan studi. Jadi alangkah baiknya setiap ingin melaksanakan suatu kegiatan atau memecahkan sebuah masalah, kita harus membuat kerangka. Ini baik untuk keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Jadi yang pertama itu dalam analisis penilaian kesesuaian lahan itu kita perlu melakukan kajian potensi dan kondisi ekosistem. Jadi perlu dilakukan sebuah kajian potensi dan kondisi ekosistem. Artinya potensi apa saja yang ada di ekosistem tersebut. Kemudian kondisi ekosistemnya. Jadi penting kita pahami di ekosistem tersebut bagaimana kondisinya, kondisi terakhirnya. Jadi kita itu sebagai pelaku kegiatan perlu tahu dulu kegiatan awal. Jadi kegiatan awalnya itu kajian potensi dan kondisi ekosistem, kemudian berlanjut ke aspek biofisik, lingkungan, dan teknologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek hukum, dan kelembagaan. Jadi ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan analisis penilaian kesesuaian. Aspek biofisik, lingkungan, dan teknologi. Jadi biofisik, lingkungan yang ada di tempat dilaksanakannya nanti kegiatan. Jadi perlu kita tahu biofisik lingkungan di lingkungan tersebut. Kemudian teknologi apa yang akan dipakai, yang akan mempermudah kita melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian aspek sosial budaya. Jadi kita harus tahu sosial budaya di lingkungan tersebut. Kita harus tahu adat istiadatnya mungkin. Kita harus tahu hal-hal apa yang menjadi larangan di daerah tersebut. Jadi perlu kita pahami, perlu ditahu sosial budaya di lingkungan tersebut. Kemudian aspek ekonomi, ini juga penting, aspek ekonomi. kita harus tahu tingkat perekonomian di daerah tersebut.
sumber ekonomi apa saja yang ada di daerah tersebut. Kemudian aspek hukum dan kelembagaan. Jadi aspek hukum dan kelembagaan ini menjadi pelindung dalam sebuah kegiatan. Legalnya sebuah kegiatan dilaksanakan, kita harus perlu tahu hukum dan kelembagaan atau aturan yang berlaku sehingga berjalan baiknya sebuah kegiatan. Ketika sudah kita tahu 4 aspek ini, kita kembali harus memahami yaitu isu dan kendala, latar belakangnya di daerah tersebut, latar belakang sebuah kegiatan nantinya akan datang ke lingkungan tersebut, apakah tidak memperkeruh isu dan kendala yang ada. Jadi perlu kita pahami dulu, perlu kita tahu kendala-kendala apa saja yang ada di lingkungan. Jadi kalau 3 aspek ini telah kita nilai, telah kita dapat datanya, kita kemudian melakukan identifikasi, analisis, sintesis. Jadi identifikasi, analisis, sintesis, kita mengidentifikasi 3 ini, kita melakukan analisis dengan baik sehingga nanti akan tercapai pelingkupan dan rancang bangun pengembangan kawasan. Jadi ketika sudah melakukan kerangka pendekatan studi telah kita laksanakan, hasilnya itu kita sudah bisa merancang bangun pengembangan kawasan. Kemudian data-data penentuan kesesuaian. Jadi data-data penentuan kesesuaian ini biofisik ada 4, fisik pulau, oceanografi, kualitas perairan, dan biologi. Adapun cakupan dari fisik pulau itu luas pulau, panjang pantai, dasar pantai, letak geografis, nama pulau, iklim, kedalaman perairan pantai. Jadi ini biofisik ini sama halnya dengan fondasi dari sebuah kegiatan. Berhasilnya kita harus tahu dulu dasar-dasar di lingkungan tersebut. Kemudian oceanografinya, arus, gelombang, pasang surut, salinitas, dan suhu. Jadi kita mengukur parameter-parameter yang ada di lingkungan tersebut yang akan menunjang sebuah kegiatan nantinya. Kemudian kualitas perairan, kekeruhan dan kecerahan, oksigen terlarut, amonia, nitrat, ortofosfat, DOD, COD, dan pH. Kita harus tahu kualitas perairan di daerah tersebut. Jadi apakah tingkat kekeruhannya tinggi atau rendah. Kemudian biologi, dari segi biologinya terumbu karang, mangrove, dan ekosistem lainnya. Ekosistem lainnya juga bisa lamun. Jadi data-data ini menjadi dasar. Kalau biologi itu terumbu karang, mangrove, dan lamun itu harus menjadi data awal, sehingga ada baiknya kita sebagai pelaku kegiatan tidak melakukan pengurangan, istilahnya perusakan atau pengurangan luas dari terumbu karang, mangrove, atau lamun. Artinya jangan merusak apa yang sudah ada, malah bagusnya kalau kita menambah nilai baik, misalnya nilai positif, misalnya di mangrove kita buatkan wisata dan lain-lain. Kemudian dari segi ekonomi, aktivitas ekonomi, perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan, pariwisata, industri maritim dan lain-lain. Jadi kita harus dari segi ekonomi ini kita harus tahu aktivitas ekonomi apa saja yang ada di lingkungan tersebut.
dari mana sumber ekonominya. Artinya tingkat perekonomiannya kita perlu tahu. Kemudian potensi sumber daya alam, meliputi potensi lestari sumber daya ikan, potensi lahan, potensi air tawar, dan lain-lain. Jadi potensi apa saja yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian infrastruktur, meliputi pelabuhan, tempat pendaratan ikan, infrastruktur jalan. Jadi infrastruktur perlu juga menjadi nilai yang kita sesuaikan apa-apa saja yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian aksesibilitas, jarak dari kota kabupaten, ketersediaan sarana transportasi. Jadi akses apa saja yang ada di sana, jarak berapa waktu jarak dari lingkungan tersebut ke kota atau kabupaten, transportasi apa yang dipakai oleh masyarakat di sana. Kemudian nilai sosialnya, itu sosial budaya masyarakat, ada meliputi adat istiadat masyarakat, persepsi masyarakat, animo masyarakat kerja. Jadi sosial budaya masyarakat ini kita harus tahu adat istiadatnya masyarakat di sana. Jadi jangan datang dengan tidak tahu info atau tidak tahu kondisi adat istiadat masyarakat setempat. Ini juga poin penting dalam berhasilnya sebuah kegiatan. Artinya kita harus melakukan sebuah kegiatan ini berjalan berdampingan dengan baik dengan adat istiadat tanpa mengganggu kegiatan atau yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana. Kita harus saling menyamakan persepsi dengan masyarakat. Kita harus melakukan keterbukaan, transparansi apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan menjadi dampak, dan pastinya masyarakat akan menerima kalau kegiatan itu berdampak baik, terutama animo masyarakat kerja ini. Apakah masyarakat di sana itu bisa dibukakan lapangan kerja, misal bagaimana animo masyarakat kerjanya di sana. Jadi ini perlu nilai sosial. Kemudian kelembagaan masyarakat, itu koperasi, BUMR, bank, lembaga sosial masyarakat. Jadi apa yang ada di sana, lembaga masyarakat apa. Jadi kalau di kelembagaan masyarakat ini ada baiknya itu pelaku kegiatan, perencana kegiatan harus berkoordinasi dengan lembaga sosial masyarakat, harus bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat. Jadi ini akan mempermudah jalannya sebuah kegiatan, sehingga tidak ada saling klaim, tidak ada saling rugi. Jadi harus sama-sama untung. Kemudian kebijakan pemerintah daerah ini penting karena dia meliputi aturan masyarakat serta peraturan lain. Jadi tidak asal buat kegiatan, pastinya harus ada aturan dari pemerintah setempat. Jadi kemudian keamanan. Jadi dalam sebuah kegiatan itu, kegiatan lapangan itu, kita sudah harus mempertimbangkan, mengantisipasi masalah hukum yang akan terjadi. Jadi perlu juga dalam nilai sosial ini keamanan dalam melakukan penilaian kesesuaian. Jadi ya, untuk alur kesesuaian lahan dan pengembangan kawasan, jadi seperti ini strukturnya, alur-alurnya, apa yang harus dilakukan. Jadi yang pertama itu dilakukan model matematiknya, ditentukan, kemudian citra satelit,
Jadi ini berhubungan dengan aplikasi sistem informasi geografis. Kemudian ada peta dasar. Nah, dalam peta dasar ini perlu adanya survei di lapangan. Artinya ini mencocokkan data terbaru, data real yang ada di lapangan. Jadi tetap harus ada yang survei, kemudian mencocokkan datanya dengan peta dasar sebelum terbitkan peta dasarnya. Kemudian survei data tematik. Jadi data tematik juga data-data tempat-tempat yang di sana harus juga ada survei, sama seperti penjelasan tadi itu mencocokkan data terbaru. Kemudian ketika 4 ini telah dicapai, kemudian bisa lakukan overlay menjadi peta tematik. Sudah berbasis yang tadinya peta dasar, ini digabung semua sudah menjadi peta tematik. Kemudian masuk kriteria kesesuaian. Jadi kriteria apa saja yang bisa dinilai untuk menentukan kesesuaiannya. Nah, kemudian ini sudah bisa dilaksanakan analisis spasial. Nah, sudah bisa dibagi-bagi, sudah bisa ditentukan yang mana daerah pemukiman, yang mana lokasi industri, yang mana tempat perniagaan, wisata, lokasi wisata, kemudian di mana tempat untuk budidaya, dan pastinya di mana kawasan lindung. Jadi perlu tetap menjaga ekosistem. Kemudian setelah itu analisa konflik selanjutnya. Kemudian bisa langkah selanjutnya itu pengembangan kawasan. Artinya sudah kawasan itu sudah bisa dikembangkan, diolah sesuai data yang diperoleh. Nah, kemudian masuk ke poin kesesuaian lahan. Jadi perlu memang tingkat kecocokan suatu bidang lahan dalam menggunakan aktivitas, meliputi budidaya ikan, wisata dan lain-lain. Jadi perlu memang mencocokkan bidang lahan itu untuk aktivitas apa. Kemudian klasifikasi kesesuaian lahan adalah perbandingan antara kualitas lahan dengan persyaratan sumber daya dan lingkungan terhadap kebutuhan akan pengembangan sumber daya alam. Mengklasifikasi kesesuaian lahannya, jadi membandingkan antara kualitas lahan dengan persyaratan sumber daya dan kebutuhan apa saja untuk pengembangan di lingkungan tersebut sesuai sumber daya alam yang ada. Ini untuk poin kesesuaian lahan. Kemudian poin untuk daya dukung. Jadi daya dukung itu kemampuan alam untuk mentolerir perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia sehingga proses ekologi berjalan seimbang. Jadi perlu adanya kemampuan alam untuk mentolerir kegiatan manusia. Pastinya memang di setiap lingkungan itu kegiatan manusia berdampak terhadap lingkungan. Jadi yang diharapkan itu tidak terjadinya perubahan lingkungan yang drastis, sehingga proses ekologi itu berjalan seimbang. Kemudian daya dukung selanjutnya itu daya dukung lingkungan memang adalah salah satu faktor penting dalam menentukan kesesuaian lahan. Jadi kita melakukan penilaian kesesuaian lahan, sangat penting apa yang sudah ada di lokasi tersebut
Jadi daya dukungnya kita hanya untuk misal kita memfasilitasi sebuah kegiatan di situ. Jadi kegiatan apa yang cocok atau tempat apa yang ingin dibangun, misal kegiatan pembangunan apa yang ingin dilaksanakan, misal alam menjadi faktor penting, salah satu faktor penting awal untuk kelanjutan sebuah kegiatan. Kemudian masuk ke metode dan analisis kesesuaian. Jadi poin pertama itu analisis kesesuaian lahan. Pasti yang pertama melakukan penyusunan peta kawasan pesisir dan PPK. Jadi menyusun peta kawasan pesisir, kemudian dilakukan penyusunan matriks kesesuaian lahan. Jadi pembagian kelas sangat sesuai, sangat sesuai bersyarat dan tidak sesuai. Dibagi kelas S1, S2, S3 dan kelas M. Jadi ini normalnya umumnya menentukan nilai di suatu lingkungan itu apakah masuk kategori sangat sesuai bersyarat. Jadi syaratnya apa? Bisa dilaksanakan asalkan syaratnya dipenuhi dan tidak sesuai. Kemudian pembobotan, weighting dan pengharkatan scoring. Sesuai dengan nilainya itu sangat sesuai dari 3,26 sampai 4,0. Kemudian sesuai 3,25 sampai 2,51. Kemudian tidak sesuai 1,76 sampai 2,50, seterusnya. Jadi normalnya seperti itu pembobotannya. Kemudian analisis keruangan spasial. Analisis keruangan dilakukan dengan sistem informasi geografis itu untuk menentukan. Nah, ini poinnya, kawasan mana saja yang tersedia bagi kegiatan budidaya, pariwisata atau konservasi, atau kawasan mana saja yang dijadikan sebagai kawasan lindung. Jadi analisis keruangan itu menggunakan GIS itu sudah bisa dibagi kegiatan budidaya apa saja di kawasan ini. Misal budidaya di mana, pariwisata di mana, kemudian konservasi, atau sudah bisa kita menentukan di mana kawasan lindung sebelum memulai kegiatan, agar kita sudah ada batasan dalam melakukan sebuah kegiatan. Kemudian analisis keruangan spasial yang meliputi, saya masukkan 4 di sini. Kesesuaian lahan budidaya rumput laut, kesesuaian lahan budidaya mutiara, kesesuaian lahan untuk pariwisata, dan kesesuaian lahan untuk konservasi. Jadi masih banyak lagi, ini cuma beberapa yang saya masukkan. Ini contoh kesesuaian lahan. Jadi rumput laut di lokasi mana dan lain-lain. Kemudian ini akan saya bahas contoh yang saya ambil dari banyaknya manfaat dan kegunaan aplikasi GIS untuk menentukan nilai kesesuaian lahan ataukah nilai kesesuaian ekowisata. Kemudian ekowisata apa, ekowisata bahari apa, snorkeling Kaslam atau. Jadi saya akan jelaskan di sini wisata snorkeling. Seperti pada tabel ini ada 7 parameter yang ditetapkan: kecerahan perairan, tutupan komunitas karang, jenis life form, jenis ikan karang, kecepatan arus, kedalaman terumbu karang, dan lebar hamparan datar karang. Jadi 7 parameter ini telah ditetapkan oleh pelaku kegiatan atau perencana kegiatan. Ini sudah ketetapan umum lah yang dipakai biasanya untuk kegiatan wisata snorkeling. Kemudian dilakukan pembobotan. Ada yang 5, bobotnya nilai 5, 3, 1. Kemudian kalau ada timbul pertanyaan kenapa beda-beda pembobotannya,
Jadi di sini kalau yang saya pahami itu ketika kita memberikan bobot untuk menilai, kita melihat tingkat kesusahannya ataupun juga bisa tingkat seberapa pentingnya parameter tersebut diukur. Kalau tidak diukur parameter ini atau tidak sesuai parameter ini, tidak berjalan ini kegiatan, tidak bisa di situ wisata snorkeling. Jadi pembobotan itu sudah harus sesuai dengan tingkat kesusahan dan tingkat seberapa pentingnya. Jadi itu penjelasan dari saya, penjelasan dasarnya seperti itu. Kecerahan dan tutupan komunitas karang itu 5. Jadi apa yang menjadi poin utama dalam wisata snorkeling? Pastinya kita ingin melakukan kegiatan snorkeling itu, kita ingin melihat keindahan di bawah laut. Kita ingin melihat kita ingin melihat karang yang cantik. Jadi tidak mungkin kita snorkeling di tempat yang karangnya tidak ada atau karangnya sedikit. Pasti kita diarahkan di tempat snorkeling sini, area sini, itu karena sudah sesuai tutupan karangnya, harus melebihi nilai yang sudah ditetapkan. Kemudian jenis life form selanjutnya dan jenis ikan ini bobotnya 3, cukup tinggi juga, tapi sedang. Jenis karang hidup apa saja yang ada di situ, ini menunjang nilai. Kemudian ikan karang apa, barulah bobot satu. Jadi kita mengkategorikannya, apakah dia sesuai. Kita berikan skor, kemudian apakah dia masuk kategori tidak sesuai, ataukah dia masuk kategori sesuai tapi bersyarat. Syarat apa yang harus dilakukan agar bisa berjalan, ataukah di situ dia kategorinya tidak sesuai karena kecerahannya, kekeruhannya tinggi, kemudian karangnya juga kurang, tidak sesuai. Nah, ini yang menjadi perhatian kita dalam menentukan sebuah bobot dalam pengukuran parameter. Kemudian kita skor. Jadi keterangannya itu kalau di tabel ini sangat sesuai dengan IKW 83 sampai 100%, sesuai dengan IKW 50 sampai 83%, dan tidak sesuai dengan indeks kesesuaian wisata 50%. Jadi ada rumusnya, indeks kesesuaian wisata itu nilai parameter bobot dikali skor, kemudian nilai maksimum dari suatu kategori wisata. Jadi ini caranya menghitung sehingga dapat nilai apakah dia masuk kategori apa. Jadi penting menilai suatu kegiatan, misal kalau kita ingin melakukan apa, penting dinilai juga parameter apa yang harus diukur. Itu seperti itu menurut saya. Kemudian kesesuaian lahan untuk pemukiman, ini juga sama penjelasannya. Kita hanya mengukur sesuai. Jadi ada 5 parameter kalau pemukiman: kemiringan, ketersediaan air tawar, ketinggian, jarak dari pantai, kemudian jarak dari prasarana dan sarana jalan. Jadi ini sudah menjadi ketetapan parameter yang kita lakukan ini. Penilaiannya seperti ini normalnya. Jadi harus sesuai nilai ini baru bisa dilakukan kegiatan kalau lokasi itu untuk lokasi pemukiman.
Jadi ini untuk mengantisipasi juga hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini mencakup tempat tinggal ya, pemukiman. Kemudian wisata pantai. Nah ini sama juga cara menghitungnya itu. Jadi memang cara menentukan parameternya itu apa yang harus diukur, kemudian pembobotannya. Nah, wisata pantai juga itu sama, kecerahan perairan, material dasar, tipe pantai, penutupan lahan pantai, kecepatan arus, kemudian kedalaman dasar perairan, ketersediaan air tawar. Jadi 7 parameter juga, tapi ini dengan penjelasan dengan jenis material dasar perairan. Kalau saya jelaskan, apakah kalau pasir, ya dia pasti sangat sesuai. Nih, karang berpasir cukup sesuai, pasir lumpur, atau ada karang pecahan karang banyak, atau batu-batu tajam, dia masuk kategori apa. Jadi tidak mungkin kita berwisata pantai kemudian material dasar perairan itu malah melukai kita. Jadi alangkah bagusnya itu kalau kayak pasir. Jadi ini cara menghitungnya. Kemudian tipe pantai apa? Berpasir sedikit karang, pasir berkarang terjal dan lain-lain. Nah, kemudian penutupan lahannya, apakah ditutupi dengan pohon kelapa atau cuma terbuka, atau ada belukar, semak, atau ada pelabuhan dan baku. Jadi masing-masing kegiatan beda-beda juga parameter yang dilakukan biasanya. Nah, jadi ketika kita menentukan parameternya itu sudah otomatis kita tahu mana susah, yang mana penting, kita bisa membobot nilainya. Nah, mungkin ini penjelasan dari saya mengenai analisis kesesuaian lahan menggunakan, dibantu oleh teknologi aplikasi sistem informasi geografis atau GIS. Kurang lebihnya memang ini yang bisa saya jelaskan, yang saya pahami. Artinya setiap kegiatan yang ingin dilaksanakan pastinya perlu perencanaan yang matang. Banyak aspek yang perlu dilengkapi, banyak aspek yang perlu dipahami. Jadi untuk keberlangsungan suatu kegiatan itu, apalagi yang berdampingan langsung dengan masyarakat sekitar, masyarakat pesisir pada khususnya, tidak boleh ada clash, tidak boleh ada hal-hal yang merugikan. Jadi poin-poin yang saya jelaskan tadi sudah mewakili berlangsung baiknya sebuah kegiatan, kemudian mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah kegiatan. Jadi terima kasih atas kesempatannya, terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran, semoga bisa mengedukasi kalian yang nonton. Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan. Tidak berhenti saya mendoakan kita semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dengan bergantung hidup kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.